Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, gimana kabarnya? Semoga selalu baik dan juga semoga selalu diberikan keistiqomahannya untuk selalu berhijrah di jalan Allah. Oke guys, aku nggak usah basa-basi lagi dan maaf sebelumnya karena aku jarang upload konten di YouTube gitu. Dan tapi di video kali ini aku pengen ngebahas nih salah satu berita yang lagi viral banget, entah itu di TikTok, entah itu di YouTube atau di TV dan di lain sebagainya, yaitu tentang poligami. Nah, seperti contohnya adalah video berikut yang akan kita bahas. Nah guys, dalam sebuah kitab atau dalam sebuah hadis itu ada yang namanya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu harus dengan niat. Ketika kita ingin beribadah kepada Allah, kita harus dengan niat yang baik, kita harus dengan niat yang lurus. Kalau misalkan kita pengen melakukan sesuatu, kita harus dengan niat. Kalau misalkan kita pengen beribadah, misalkan terutama beribadah untuk nikah ya, karena kan nikah itu adalah sesuatu ibadah dan itu juga harus dengan niat yang bersih, harus dengan niat yang tulus, bukan untuk mainan atau memenuhi nafsu semata. Dan juga poligami ini ada beberapa syarat, yaitu yang pertama dia harus adil, dan yang kedua adalah dia nggak boleh lalai dalam segala ibadah, dalam beribadahnya. Masa iya sih kita istrinya udah 4 terus dia masih lalai dalam beribadah. Terus yang ketiga adalah dia harus menjaga kehormatan seorang istrinya. Yang selanjutnya adalah tidak boleh menikahi dua saudara sekaligus. Selanjutnya adalah harus memberi nafkah lahir dan batin. Dan yang terakhir, yang paling terakhir, tidak boleh lebih dari 4. Dan di penjelasan dalam Al-Quran, lebih tepatnya di dalam surat An-Nisa ayat 3, yaitu wa in khiftum alla tuqsimu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa bimasna wasulasa warruba. Dan apabila jika kamu khawatir terhadap perempuan, atau jika kamu khawatir tidak adil terhadap perempuan yatim, maka nikahilah boleh 2, boleh 3, dan boleh 4. Ingat, Nabi SAW menikahi perempuan itu bukan karena nafsu, akan tetapi Nabi SAW menyelamatkan perempuan tersebut. Nabi SAW mencintai anak yatim. Nabi SAW sangat mencintai banget anak yatim, sampai ada hadisnya, apabila kalian mencintai anak yatim, maka di surga akan seperti jari telunjuk dan jari tengah. Jari telunjuk dan jari tengah itu dekat sekali. Nah, itu Nabi SAW. Dan sedangkan di dalam video itu adalah bukan itu lebih menyimpang tentang syariat diperbolehkannya poligami. Berarti total berapa kali pernikahan Pak Kiai? Kalau saya pernah menikahi 6 perempuan. 6 berarti. Berarti yang 2 sudah lepas. Dengan alasan apa Pak Kiai kalau boleh tahu? Yang kedua itu karena sudah menopause. Kemudian tiba-tiba kemudian sudah menopause. Kemudian saya bilang saya masih pengen punya anak banyak. Gitu kan. Berarti yang satu lagi? Ya, satu lagi saya menolong seorang janda, ternyata takdirnya memang tidak layak untuk diterima. Bahkan dalam video tersebut beliau diwawancarai, beliau pernah menceraikan 2 istrinya. Yang pertama itu adalah istrinya karena sudah menopause, jadi beliau itu diceraikan. Kayak gitu kan Nabi SAW itu tidak pernah yang namanya menceraikan istrinya. Nabi SAW ingat, tidak pernah yang namanya menceraikan istrinya. Dan Nabi Muhammad SAW menikahi wanita itu bukan karena nafsu belaka. Nabi Muhammad menikahi karena ingin menyelamatkan anak yatim, karena ingin menyelamatkan perempuan-perempuan yang ditinggali oleh suaminya karena meninggal. Itu harus adil kayak gitu. Dan kadang-kadang orang tua kita aja, maksudnya kita ini agak ngungkap sedikit ya, kadang-kadang orang tua kita aja terhadap anak ke-1, anak ke-2, anak ke-3, dan anak selanjutnya, bahkan aja ada yang nggak bersikap adil. Mungkin ada orang tua yang bersikap adil dan mungkin juga ada orang tua yang tidak bersikap adil. Dan apalagi kalau misalkan lelaki yang tidak bisa bersikap adil kepada wanitanya, itu bagaimana gitu. Dan sedangkan poligami bukan, is not a business, bukan sebuah bisnis, bukan ajang bisnis gitu, bukan ajang nyari duit kayak gitu. Pembelajaran poligami yang dia ajarkan itu menyimpang banget
menyimpang banget yang namanya dari syariat Islam itu sendiri. Di zaman sekarang kenapa lebih banyak memilih poligami? Itu karena mereka lebih mengedepankan hawa nafsu mereka, kayak gitu. Padahal kita sebagai wanita itu boleh yang namanya tidak setuju terhadap poligami, kayak gitu. Karena diperbolehkannya poligami itu karena ada hal-hal berikut. Seperti kalau misalkan kita sebagai wanita tidak bisa yang namanya memberikan keturunan. Oke, kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar, tapi misalkan masih saja tidak diberikan keturunan, oke, kita membolehkan suami kita yang namanya berpoligami. Bahkan ada cerita, masih ingat cerita Nabi Ibrahim, yaitu Siti Sarah tidak bisa namanya memberikan anak, bahkan Siti Sarah mencarikan istri yang solehah, yaitu Siti Hajar. Dan yang selanjutnya itu karena uzur syar'i, misalkan kita sakit, dikhawatirkan penyakitnya itu tidak bisa lagi sembuh, atau penyakitnya itu kita tidak bisa atau didiagnosa kita sakit, kayak gitu, itu kita membolehkan suami kita untuk menikah lagi, kayak gitu. Jadi bukan karena hawa nafsu belaka. Kalau misalkan banyak sih fenomena sekarang itu istri sudah memberikan anak, bahkan istri sudah memberikan segala-galanya, istri sudah melayani dengan yang lebih baik, dengan baik, tapi ini si suami malahan cari lagi gitu. Jadi apa yang harus dicari? Jadi di video ini Ana tidak menyalahkan namanya syariat berpoligami, Ana tidak mengharamkan yang namanya syariat poligami. Berpoligami itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Diperbolehkan, bolehkan. Akan tetapi dia harus bersikap adil. Kalau misalkan dengan berpoligami, uang jatah istri pertama itu berkurang, untuk makan aja kurang, itu ngapain kita harus berpoligami gitu. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat 3 itu dijelaskan harus bersikap adil ya terhadap perempuan yatim, kayak gitu. Jadi bukan karena semata-mata hawa nafsu belaka. Oke guys, mungkin cukup sekian video dari Ana. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kepada Allah Ana mohon ampun. Kalau misalkan ada tambahan, kita boleh dong komen di bawah, kayak gitu. Dan jangan lupa follow sosial media Ana dan klik tombol subscribe-nya supaya Ana semakin semangat lagi. Kan suara Ana sampai serak. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.